Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda isim, yaitu untuk membedakan isim dengan fiil ataupun huruf. Jadi kita supaya lebih jelas mana isim, mana fiil dan mana huruf. Sebetulnya bagi orang yang sudah memahami arti suatu kata, maka itu tidak akan sulit untuk membedakan isim dari fiil dan huruf. Misalnya begini, Muhammadun, itu sudah jelas nama orang, Muhammad. Ya. Pasti isim. Tapi kalau misalnya orang belum memahami arti suatu kata, misalnya hajarun itu apa? Tapi kalau kita tahu artinya bahwa hajar itu batu, oh batu itu nama benda, pasti isim. Iya. Samaun, langit, itu juga isim karena nama benda. Oh iya. Kalau orang yang sudah bisa memahami arti suatu kata, maka tidak akan sulit membedakan isim dari fiil dan huruf. Iya. Tapi bagi yang belum memahami arti suatu kata, maka penting memahami tanda-tanda yang melekat pada isim supaya bisa membedakan isim dari yang lain. Setiap jenis kata ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya, walaupun kita tidak memahami artinya. Adapun tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama adalah khofat. Contohnya lillahi, ada khofatnya kan di ujungnya. Khofat itu pasti di ujung. Atau mim Muhammadin, kata Muhammadin itu khofat, tandanya kasroh. Iya. Ilal masjidi, kata al masjid itu khofat, tandanya juga kasroh. Maka jika ada kata yang berharakat kasroh, secara umumnya adalah khofat, maka itu adalah isim. Iya. Bukan fiil, bukan juga huruf, sudah pasti. Yang kedua adalah tanwin. Jika suatu kata ada tanwinnya, tanwin itu adalah 2 harkat. Misalnya domah 2, fathah 2, kasroh 2, itu adalah tanwin. Yang pasti itu adanya di ujung kata. Misalnya begini, samaun, itu samaun yang bunyinya seperti nun mati. Samaun, nah itu tanwin. Maka jika ada kata yang ada tanwinnya itu sudah pasti isim. Atau misalnya hajarun, batu, tanwin di ujungnya, maka itu pasti isim. Atau samakun, ikan, itu semuanya isim. Atau saubun, baju, nah itu isim semua. Walaupun kita tidak tahu artinya samaun apa, hajarun apa, samakun apa, saubun apa, tidak tahu arti sama sekali. Tapi karena melihat tandanya ada tanwin di ujung kata tersebut, maka sudah bisa dipastikan itu adalah isim. Kedua. Yang ketiga adalah al atau alif lam. Alif lam itu berada di awal kata. Pasti tidak akan pernah ada alif lam yang di tengah atau di ujung kata. Misalnya masjidun dibaca jadi al-masjidu. Madrasatun, kalau ada alif lam atau al dibaca al-madrasatu. Kitabun, kalau ada al maka dibaca al-kitabu. Nah, jadi tanwinnya digantikan oleh alif lam. Jadi hilang. Karena alif lam dan tanwin itu adalah 2 hal yang berlawanan. Jika ada alif lam maka tanwin hilang. Dan jika ada tanwin maka alif lam gak boleh ada. Masjidun ada tanwin tanda isimnya. Tapi kalau mau dikasih alif lam dibaca al masjidu, tanwinnya dihilangkan. Jadi al masjidu. Madrasatun jadi al madrasatu. Kitabun jadi al kitabun. Nah, tandanya itu adalah alif lam tanda isimnya. Kalau kitabun tanda isimnya adalah tanwin tadi. Yang keempat, tanda isim itu kita bisa mengetahui mana isim dan bisa dibedakan dengan yang lain adalah karena ada huruf jar, huruf yang menjarkan. Apa saja itu huruf jar? Huruf jar itu menurut Jurumiyah itu ada 9. Ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, dan lam, li. Min contoh minal madrasati, atau ilal masjidi, anil madrasati. Ya kita diulang-ulang contohnya supaya lebih paham. Supaya lebih paham. Anil madrasati, alal kursiyi. Min ila an ala fi fil madrasati, fil fasli. Nah
diulang-ulang contohnya supaya bisa dipahami. Nah, itu adalah contoh-contoh isim yang dimasuki huruf jar. Jadi kalau ada isim atau ada kata yang dimasuki huruf jar sudah jelas itu adalah isim. Tidak boleh fiil, juga bukan huruf. Ya, tidak boleh disebut fiil juga bukan. Apakah hanya huruf jar doang yang kasalkan untuk atau menjairkan isim? Ya. Sebetulnya selain huruf jar ada juga huruf qasam. Huruf qasam itu artinya huruf yang digunakan untuk mengatakan sumpah. Hurufnya ada 3. 1 waw, kedua ba, ketiga ta. Contoh, wal asri, demi masa. Artinya demi masa. Jadi Allah bersumpah dengan masa, waktu asar. Atau wal fajri, demi waktu fajar. Maka itu demi artinya karena waw di sana bukan waw lain-lain tapi waw qasam yang artinya sumpah. Atau misalnya tallahi, demi Allah. Tallahi lakidanna asnamakum, demi Allah. Ba, bi juga bisa dijadikan sumpah. Jadi selain huruf jar juga ba qasam. Ini dalam sebuah syair yang bunyinya bima'isyatika ya habibi irham dha sababah. Demi hidupmu wahai kekasihku, sayangilah orang yang beribu ini. Nah di sana ada bi di sana bukan bi harap jar, tapi bi qasam. Karena artinya demi hidupmu, bi ma'isyatika. Iya. Apakah semua huruf itu bisa menjarkan suatu kata? Tidak semua huruf itu bisa menjarkan suatu kata, hanya huruf jar dan huruf qasam saja yang menjarkan suatu kata. Atau isim. Iya, berarti hanya spesifik 2 kelompok huruf tersebut. Iya, yaitu huruf jar sama huruf qasam. Kalau kata tanya misalnya hal itu tidak menjarkan. Oh iya. Hal anta tilmizun, nah, itu tidak menjarkan anta. Iya. Jadi hanya huruf jar sama huruf qasam saja yang menjarkan isim dan itu sekaligus menjadi tanda isim. Walaupun kita tidak tahu artinya.